Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam Pak Arfan. Ya, sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan saya. Saya ingin berterima kasih dengan Pak Samuel yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara saya. Sama-sama Pak Arfan. Baiklah, saya akan memulai mengisi acara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arfan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu serta dosen yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak atau Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Arfan Riano, mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 Universitas Tarumanegara. Dengan NIM 205220164, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS litigasi pidana dengan dosen pengampu saya Dr. Heri Firmansyah, SH, MHUM, MPA. Di sini izinkan saya selama 15 menit ke depan untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai pentingnya sistem peradilan pidana dan pra-peradilan. Di akhir presentasi ini nantinya Bapak dan Ibu dapat memahami ya manfaat-manfaat dari adanya pemahaman terkait perkembangan sistem peradilan pidana serta pra-peradilan. Selain itu juga ada langkah-langkah ya yang dapat dilakukan agar sistem peradilan pidana di Indonesia dan proses pra-peradilan tersebut berjalan dengan maksimal dan minim hambatan dari atau kegagalan ya. Selanjutnya, perkembangan sistem peradilan pidana. Jadi perkembangan sistem peradilan pidana itu dimulai dari negara Amerika Serikat dengan melalui pendekatan hukum dan ketertiban, tetapi pada saat melakukannya ternyata mengalami kegagalan dalam mengurangi kriminalitas ya, sehingga muncul pada suatu konsep bernama pendekatan sistem dalam administrasi peradilan pidana. Dalam teori kriminologi, pendekatan ini disebut criminal system model dan memfokuskan pada sistem peradilan pidana secara holistik ya, dalam mengatasi kriminalitas secara efektif. Kemudian sistem peradilan pidana atau SPP ini dikemukakan pertama kali nih oleh para ahli hukum pidana dan ilmu keadilan pidana di Amerika Serikat. Sebagai bentuk respon terhadap kekecewaan terhadap cara kerja lembaga penegak hukum dan sistem peradilan karena meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an ya. Selanjutnya ada dalam perkembangan sistem pendekatan sistem dalam peradilan pidana itu kita perlu memperhatikan nih pandangan Stenhuis tentang pendekatan fungsional dalam hukum pidana. Jadi pendekatan ini berakar pada teori kontrak sosial yang terkait dengan tujuan hukum pidana. Kemudian ada teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara atau otoritas pemerintah untuk dilindungi dan diperintah secara adil. Kemudian ada istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana SPP. Itu sekarang digunakan untuk menggambarkan sih bagaimana mekanisme kerja ini dalam menangani kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Selanjutnya itu Mulyadi dengan mengutip pendapat dari Hulsman, yaitu istilahnya itu criminal justice system, yaitu sebagai berikut sistem keadilan pidana ya. Maka merupakan sistem yang berbeda dari sebagian besar sistem sosial lainnya karena menghasilkan ketidaksejahteraan dalam skala besar. Hasilnya langsung mungkin penahanan, penistaan atau pengusiran dan di banyak negara, bahkan hari ini kematian dan penyiksaan. Kemudian menurut Hagan tahun 1987 yang membedakan antara criminal justice process dan criminal justice system. Jadi criminal justice process itu kita merujuk ya pada setiap tahap dari sebuah keputusan yang mengarahkan seorang tersangka ke dalam proses yang menentukan hukumannya. Sedangkan criminal justice system itu mengacu pada interkoneksi antar keputusan yang dibuat oleh setiap instansi ya yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya itu menurut Muljono itu memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana itu adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, jaksa, pengadilan, dan juga pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana itu yang pertama itu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Jadi tujuan dari sistem peradilan pidana ini dibuat adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Yang kedua itu adalah menyelesaikan kasus kejahatan ya, untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan dikenakan hukuman sehingga masyarakat merasa puas dan aman. Yang ketiga itu membantu individu yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya atau dengan masuk penjara dia dibina ya supaya tidak mengulangi lagi ya perbuatannya gitu loh. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah yang dapat dilakukan agar sistem peradilan pidana di Indonesia dan proses peradilan berjalan dengan maksimal dan minim hambatan dari kegagalan. Yang pertama itu adalah reformasi hukum. Jadi dengan adanya reformasi hukum ini
adanya perbaikan ya dan penyempurnaan undang-undang ya yang terkait dengan peradilan pidana untuk memberikan landasan yang jelas dan komprehensif bagi proses peradilan. Yang kedua itu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi dengan adanya pelatihan kepada hakim, jaksa dan petugas peradilan lainnya untuk meningkatkan ya kompetensi mereka serta memperbaiki infrastruktur peradilan untuk mendukung proses peradilan yang efektif. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu adalah meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan hukum. Jadi dengan meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan hukum itu dapat menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengakses sistem peradilan serta mengembangkan sistem informasi hukum yang dapat diakses secara online untuk memberikan informasi yang jelas tentang proses peradilan. Tapi tentang proses peradilan. Salah ya tadi, bukan peradilan tapi proses peradilan. Kemudian menurut Mulyadi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam tiga. Yang pertama itu ada sinkronisasi struktural atau structural synchronization adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Yang kedua itu ada sinkronisasi substansi atau substansi synchronization adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Yang ketiga itu ada sinkronisasi kultural atau culture synchronization adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan ya, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pra-peradilan. Jadi fungsi dari pra-peradilan itu sebagai proses ya untuk membawa pengawasan terhadap cara kerja pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan hukum serta memberikan kesempatan untuk rehabilitas dan penggantian kerugian. Ya, pra-peradilan itu juga tidak diatur di dalam HER, ya. Kemudian juga pra-peradilan itu diatur di dalam pasal 1 butir 10 KUHP, ya, yang mengatur pra-peradilan itu adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kemudian ada sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga ada permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, Pasal 77 KUHP Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus. Jadi pengadilan negeri ini diatur di dalam pasal 77 KUHP itu mengatur mengenai kewenangan pengadilan negeri itu untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya sih ini penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap terdakwa atau pemohon maksudnya. Kemudian ada juga ganti rugi atau rehabilitas bagi seorang yang berperkara dipidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi dengan dirugikan kepentingan pemohon dilakukanlah sidang mengenai ganti rugi atau rehabilitas. Biasanya ini akan ditanggung oleh negara ya. Kemudian kehadiran lembaga pra-peradilan memberikan peringatan. Jadi dengan adanya lembaga pra-peradilan ini supaya penegakan hukum ini harus berhati-hati nih dalam melakukan tindakan hukumnya. Setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Maksudnya dalam artian ini dia harus mampu menahan serta menjatuhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan terhadap kekuasaan. Kemudian ganti kerugian atau rehabilitas merupakan upaya untuk melindungi warganya yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti yang cukup yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang semena-mena dan tidak mengindahkan pada prinsip HAM, hak asasi manusia. Yang selanjutnya yang berhak ini dalam mengajukan permintaan pra-peradilan. Yang pertama tersangka, keluarganya atau kuasanya terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diatur di dalam pasal 79 KUHP. Yang kemudian penyidik atau PU dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutannya yang diatur di dalam pasal 80. Kemudian tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap permintaan ganti kerugian ya
dan atau rehabilitas akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sah penghentian penyidikan atau penuntutan yang diatur di dalam pasal 81 KUHP. Upaya hukum terhadap putusan pra peradilan. Yang pertama itu, putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding yang diatur di dalam pasal 83 ayat 1 KUHP kecuali terhadap putusan yang dapat menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan yang diatur di dalam pasal 83 ayat 2. Ya, jadi di dalam putusan pra peradilan itu tidak dapat dimintakan banding, ya, yang sudah diatur di dalam KUHP kecuali ada putusannya yang menyatakan tidak sahnya penghentian atau penyidikan dan penuntutan terhadap terdakwa atau pihak pemohon. Kemudian dalam hal permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Kemudian pengadilan tinggi itu dapat memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Kemudian terdapat putusan pra peradilan yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Jadi putusan pra peradilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum, ya, baik itu hukum biasa dan atau upaya hukum luar biasa. Kemudian bagaimana cara kerja pra peradilan di Indonesia? Yang pertama itu di dalam pengajuan permohonan, maksudnya gimana? Jadi tersangka atau terdakwa dalam mengajukan permohonan pra peradilan ke pengadilan negeri itu harus memastikan terlebih dahulu persyaratan hukum yang berlaku atau telah memenuhi, ya, persyaratan hukumnya yang berlaku. Kemudian pemeriksaan permohonan, maksudnya jadi pengadilan negeri, ya, itu harus memeriksa terlebih dahulu permohonan ini sudah memastikan kelengkapan dan keabsahan belum secara formal dan material yang sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian sidang pra peradilan. Jadi jika permohonan ini diterima nih, pengadilan negeri itu akan mengadakan sidang di mana pihak yang terlibat dapat menyampaikan argumen dan bukti-bukti. Kemudian ada putusan. Jadi pengadilan ini mengeluarkan suatu putusan terkait legalitas tindakan penegak hukum dan jika diperlukan, ya, menetapkan hukum yang sesuai. Selanjutnya adalah ini referensi aja, ya. Ini referensi mengenai perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kemudian juga ada buku tentang pra peradilan, ya, mengenai acuan dasar undang-undangnya itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, jika ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik Pak Arfan. Perkenalkan, nama saya Samuel. Oke, saya ingin bertanya ya kepada Pak Arfan. Lalu jika suatu tujuan pidana itu mengusahakan agar mereka yang melakukan suatu kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Nah, bagaimana jika suatu narapidana yang sudah dibebaskan dia melakukan lagi suatu kejahatan itu? Artinya dia tidak jerah. Nah, ini gimana nih? Ya, terima kasih Pak Samuel atas pertanyaannya. Jadi gini, ketika tujuan dari sistem peradilan ketika suatu tujuan dari sistem peradilan pidana itu adalah mencegah terulangnya suatu kejahatan dari seorang narapidana yang telah dibebaskan melalui melakukan lagi ini kejahatan atau recidivis prevention gitu, ya, belum sepenuhnya berhasil nih. Mungkin ketika hal ini terjadi, mungkin ada beberapa kemungkinan nih penyebabnya nih. Yang pertama ini adanya gagalnya upaya rehabilitas. Jadi upaya rehabilitas selama masa hukuman ini tidak berhasil secara sepenuhnya dalam mengubah perilaku atau mengatasi penyebab awal dari perilaku kriminal tersebut. Yang kemudian juga yang perlu disoroti adalah kurangnya dukungan pasca pembebasan nih. Ini yang sering terjadi di Indonesia nih. Ya, jadi setelah dia bebas, seorang mantan narapidana ini atau napi itu mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencegah kembali, ya, terlibat dalam kejahatan nih.
Yang terakhir itu mungkin faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini sangat penting nih. Seperti teman sebaya atau teman akrabnya ya, yang berpengaruh buruk ya, atau situasi ekonomi yang sulit ya, juga dapat berkontribusi terhadap kembali terlibatnya seseorang dalam kejahatan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan pada mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Baik Pak Arfan, saya ingin bertanya lagi. Ya, baik. Tadi kan membahas peradilan untuk mengawasi jalan penegakan hukum dan membatasi supaya aparatur tidak melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Nah, pertanyaan bagaimana cara membedakan antara pra-peradilan dan proses hukum konvensional dalam penyelesaian suatu perkara pidana? Ya, baik. Terima kasih Pak Samuel atas pertanyaannya. Ya, jadi dengan bagaimana cara kita membedakannya mengenai proses peradilan dan hukum konvensional itu, yang pertama itu kita lihat dari waktu pelaksanaannya. Jadi pra-peradilan ini dilakukan sebelum proses hukum konvensional ini dimulai ya, yakni sebelum perkara pidana diputus oleh pengadilan. Yang kedua itu adalah proses hukum konvensional yang terjadi setelah perkara pidana dijatuhkan ke pengadilan dan memasuki tahap persidangan. Ya, yang kedua itu tujuan utamanya nih. Pra-peradilan itu kan tujuannya untuk memastikan bahwa proses hukum yang berjalan itu udah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hak-hak individu ini terjamin nih, serta untuk meninjau legalitas tindakan penegak hukum sebelum kasus disidangkan. Bedanya dengan proses hukum konvensional ini, tujuannya itu untuk mendengarkan bukti-bukti dan argumentasi dari kedua belah pihak di hadapan pengadilan, serta untuk memutus kesalahan atau tidaknya terdakwa. Yang kemudian ada pihak yang terlibat nih. Jadi pra-peradilan ini melibatkan pihak yang merasa hak-haknya dilanggar nih oleh tindakan penegak hukum yang dilakukan sebelumnya. Kemudian juga dalam proses hukum konvensional ini biasanya melibatkan terdakwa, jaksa penuntut umum, pengacara ya, atau lawyer, serta hakim yang bertugas memutuskan suatu perkara tersebut. Kemudian prosedur yang digunakan nih. Jadi pra-peradilan ini, prosedur yang digunakan adalah prosedur khusus yang diatur di dalam undang-undang yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan. Kemudian ada proses hukum konvensional. Jadi proses hukum konvensional ini mengikuti prosedur yang diatur di dalam undang-undang acara pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan pengadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya Pak Samuel, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Samuel sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan acara saya. Mungkin dalam penyampaian ini masih ada kekurangan kata dan penyampaiannya masih ada yang kurang atau tidak salah dalam menyampaikan. Sekian, terima kasih ya. Sama-sama Pak Arfan. Baik, terima kasih.